Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Melah dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hai teman-teman, apa kabar semua? Apakah hari ini baik-baik aja? Semoga sehat selalu, amin. Di masa pandemi ini, kita sebagai calon guru dan peserta didik diwajibkan untuk selalu belajar, meskipun belajar di rumah. Karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita menjaga kesehatan yaitu mengikuti peraturan pemerintah, yaitu mematuhi 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, seperti menjaga jarak antara aku dan dia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam menangkap materi dan lainnya. Membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan model program linier. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah metode simplex. Dan yang ketiga yaitu mengetahui persiapan teori dan teori-teori simplex. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah simplex. Kedua, menyelesaikan model program linear menggunakan simplex. Ketiga, menjelaskan persiapan teori. Keempat, memahami teori-teori yang ada dalam metode simplex. Kelima, menyelesaikan model program linear menggunakan simplex. Tujuan pembelajaran: menjelaskan langkah-langkah simplex dengan tepat, menyelesaikan model program linear menggunakan simplex, menjelaskan persiapan teori dengan baik dan benar, memahami teori-teori yang ada dalam metode simplex dengan tepat, dan yang terakhir, menyelesaikan model program linear menggunakan simplex. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran, yaitu program linear dengan materi metode simplex. Teman-teman, apakah ada yang tahu metode simplex itu seperti apa? Metode simplex merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem program linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan. Metode simplex pertama kali diperkenalkan oleh George B. Dengis pada tahun 1947 dan telah diperbaiki oleh para ahli lain. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang, iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Penyelesaian dengan metode simplex memiliki syarat, yaitu model program linear canonical form harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bentuk baku model program linear. Yang pertama, semua fungsi kendala atau pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, yaitu semua variabel keputusan non-negatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Berikutnya, yaitu ada bentuk standar metode simplex. Ada poin fungsi tujuan, maksimumkan, dan fungsi pembatas, seperti yang ada di samping. Perlu diperhatikan bahwa metode simplex hanya bisa dipakai atau diaplikasikan pada bentuk standar, sehingga kalau tidak dalam bentuk standar harus ditransformasikan dulu menjadi bentuk standar. Untuk memudahkan melakukan transformasi ke bentuk standar, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk fungsi pembatas, yang pertama yaitu suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari sama dengan diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan select variable.
Yang kedua yaitu banyaknya select variabel bergantung pada fungsi pembatas. Untuk fungsi tujuan, yang pertama yaitu dengan adanya select variabel fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur select variabel ini. Yang kedua, karena select variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk select variabel tersebut dituliskan dengan 0. Bentuk standar metode simplex. Kita lihat di sebelah. Setelah fungsi batasan dirubah ke dalam bentuk persamaan, bentuk standar, maka untuk menyelesaikan masalah program linier dengan metode simplex menggunakan suatu kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematik menjadi lebih mudah. Berikut ini adalah tabel simplex. Langkah-langkah metode simplex. Yang pertama yaitu rumuskan persoalan program linier ke dalam metode umum program linier atau fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua yaitu merubah model umum program linier menjadi model simplex. Untuk yang A, fungsi pembatas. Tambahkan select variabel dan atau surplus variabel dan atau variabel buatan artificial var. Yang B, fungsi tujuan. Rubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Tambahkan atau kurangi dengan select variabel surplus var n atau variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga, formulasikan ke dalam tabel simplex. Dan yang keempat yaitu lakukan langkah-langkah penyelesaian. Sekarang kita masuk ke dalam contoh model program linier. Yang pertama, tujuan fungsi. Maksimumkan, misalkan Z sama dengan 8x1 plus 6x2 dalam rupiah 1000. Kedua, fungsi pembatas. Bahannya misalnya A sama dengan 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Bahan B, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. X1, x2 lebih besar dari 0. Maka model simplex yang pertama yaitu fungsi tujuan maksimum Z dikurangi 8x1 min 6x2 min 0s1 min 0s2 sama dengan 0. Fungsi pembatasnya yaitu 4x1 plus 2x2 plus s1 plus 0s2 sama dengan 60. 2x1 4x2 plus 0s1 plus 1s2 sama dengan 48. x1 x2 s1 s2 kurang dari lebih besar daripada 0. Untuk model simplex tabel, perhatikan tabel berikut. Selanjutnya yaitu penyimpangan bentuk standar simplex. Penyimpangan bentuk standar simplex dapat terjadi karena 1. Fungsi tujuan Z berupa maksimalisasi tetapi minimalisasi. 2. Fungsi batasan bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan 3. Dan syarat X1 atau X2 tidak terpenuhi, misalkan X1 lebih besar kurang dari 10 negatif. Untuk contohnya yaitu fungsi tujuan. Minimalkan Z sama dengan X1 plus 5X2 dengan batasan mesin A 2X1 sama dengan 8, mesin B 3X2 kurang dari 15. Untuk mesin C 6X1 plus 5X2 lebih besar dari 30, di mana X1 dan X2 lebih besar daripada 0. Langkah penyelesaian. Yang pertama, untuk fungsi tujuan agar menjadi maksimal dikalikan dengan negatif 1. Yang kedua,
Jika kendala bertanda sama dengan, tambahkan ruas kiri atau variabel tambahan berupa variabel artifisial. Yang ketiga, jika kendala bertanda lebih besar sama dengan, kurangkan ruas kiri dengan variabel surplus dan tambahkan juga ruas kiri dengan variabel artifisial. Yang keempat, masukkan atau tambahkan pula variabel-variabel surplus dan artifisial ke dalam fungsi tujuan, di mana koefisien untuk variabel surplus sama dengan 0 dan koefisien variabel artifisial sama dengan M. Atau M adalah konstanta yang nilainya sangat besar sekali, tapi berhingga misalnya ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Yang kelima, maksimalkan Z sama dengan X1 plus 5X2 menjadi maksimalkan min Z sama dengan min 3X1 min 5X2. Yang keenam, mesin A 2X1 sama dengan 8 akan menjadi 2X1 plus X3 sama dengan 8. Yang ketujuh, untuk mesin C 3X2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3X2 plus 4X sama dengan 15. Yang kesembilan, mesin C 6X plus 6X1 plus 5X2 lebih besar dari 30 menjadi 6X1 plus 5X2 min X5 plus 6X6 sama dengan 30. Sehingga fungsi tujuan menjadi maksimal min Z plus 3X1 plus MX3 plus MX6 sama dengan 0. Masalah berikutnya yang muncul adalah setiap variabel dasar seg atau artificial variable harus bernilai 0. Sehingga MX3 dan MX6 di atas harus dinolkan terlebih dahulu sebelum dipindah ke tabel simplex. Cara yang digunakan adalah dengan mengurangi bilangan M tersebut dengan bilangan M itu sendiri yang sebelumnya dikalikan dengan setiap nilai batasan yang menyebabkan munculnya bilangan M tersebut. Nilai fungsi tujuan terakhir adalah 35M00M0. Kita coba hilangkan M yang pertama terlebih dahulu. X1, X2, X3, X4, X5, X6, NK. 35M 00M0 2 0 1 000 8M dikurangi sama dengan 3 min 2M 5 00M dikurangi 8M. Selanjutnya kita hilangkan M yang kedua. 3 min 2M 5 000 M min 8M. 6 500 min 1130 dikali M. Kita kurangkan menjadi 3 min 8M 5 min 5M 00M 0 3 min 38M atau min 8M plus 3 min 5M 5 plus 5 00M 0 min 38M yang merupakan nilai fungsi tujuan yang baru. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabel simplex, sehingga tabel simplex awalnya yaitu sebagai berikut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau cukup? Kalau misalkan cukup, saya akan beri latihan dan teman-teman mengerjakannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu beraktivitas dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.